Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai sampling method and the central limit theorem dari bukunya Douglas Lynn chapter 8. Ini adalah beberapa tujuan pembelajarannya. Kemudian, yang pertama kita awali dengan kenapa sih kita harus menggunakan sampel dari sebuah populasi? Ya, bahwa sampel dari sebuah populasi itu kan kita misalnya ada populasi sebesar segini, maka kita ngambil sampelnya adalah misalnya segini, atau segini, atau segini, nah seterusnya. Nah, kenapa harus sampel? Yang pertama, tentunya mempelajari seluruh populasi itu akan memakan waktu ya kan. Kemudian yang kedua, biaya yang besar untuk meneliti seluruh populasi kerap menjadi hambatan. Yang ketiga, mustahil untuk menelaah seluruh populasi. Kemudian yang keempat, sebagian pengujian bersifat destruktif dan hasil-hasil dari sampel itu relatif sudah bisa memadai. Kemudian ada beberapa jenis metode probabilitas sampling. Yang pertama adalah simple random sample atau sampel acak sederhana, yaitu pemilihan sampel dibuat sehingga setiap barang atau orang memiliki peluang yang sama untuk dilibatkan. Ini kalau di Excel itu ada random sampling, itu tinggal masukin aja. Misalnya katakanlah contohnya gini ya, kita harus memilih sampel yang terdiri dari 52 orang dari total 845 pekerja. Nah, misalnya kita punya nama-nama pekerja gitu kan. Itu kita pilih secara acak. Misalnya kalian tiba-tiba ada wangsit, sekarang tanggal berapa ya? Kita mulai dari ini. Oh, ternyata siapa kenanya. Nah, kayak gitu. Itu simple random sample ya. Kemudian yang paling mudah itu menggunakan Excel sih, itu akan relatif lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah sampling acak sistematis atau systematic random sampling, yaitu satu titik awal itu dipilih, kemudian setiap anggota ke K dari populasi dipilih. Jadi kalau penggunaan sampling acak sederhana itu mungkin terasa agak janggal dalam situasi penelitian tertentu. Contohnya, divisi penjualan komputer grafis perlu memperkirakan rata-rata keuntungan per penjualan bulan lalu dalam dolar secara tepat. Ternyata ada 2000 faktur penjualan yang tercatat dan tersimpan di dalam lemari arsip. Kemudian dan diputuskan mengambil 100 faktur penjualan, diantaranya untuk memperkirakan keuntungan rata-ratanya dalam dolar. Sampling acak sederhana mengharuskan kita untuk memberi setiap faktur penjualan satu nomor sebelum menggunakan tabel angka acak dalam memilih 100 diantaranya. Ya, dikasih semua faktur itu 1 sampai 2000. Proses penomoran akan sangat menyita waktu. Nah, ya kan itu untuk sampel random samplingnya. Karena kan kita akan mengacak, mengundi gitu kan, secara terpisah. Nah, itu kan repot sekali. Makanya kita menggunakan sampling acak sistematis. Caranya yang pertama, K itu diperoleh dari jumlah populasi dibagi jumlah sampel. Untuk kasus yang ini tadi, kan kita memilih setiap faktur penjualan ke 20, artinya 2000 dibagi 100, ya kan? Tadi jumlah populasinya adalah 2000, target sampling kita adalah 100. Dari lemari arsip sehingga tidak diperlukan proses penomoran. Nah, diambil aja jika angka K bukan bilangan bulat, bulatkanlah ke bawah gitu. Nah, sampling acak ini digunakan dalam memilih faktur penjualan pertama. Contohnya pilih dari tabel angka acak antara 1 dan K, atau K-nya tadi kan 20. Anggaplah angka tersebut 18. Kemudian mulai dari faktur penjualan ke 18. Dan setiap faktur ke 20, misalnya 18, 38, 58, dan seterusnya dipilih sebagai sampel. Ini yang sampling acak sistematis. Tetap acak, tapi sudah sistematis. Kemudian selanjutnya adalah stratified random sampling atau sampling acak bertingkat, yaitu suatu populasi dibagi menjadi subkelompok yang disebut dengan strata, dan satu sampel dipilih secara acak dari setiap strata. Jadi jika suatu populasi dapat dibagi menjadi kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, kita dapat menggunakan stratified random sampling. Misalnya, ini akan menjamin bahwa setiap kelompok terwakili dalam sampel.
Nah, kelompok-kelompok tersebut disebut juga dengan strata. Contohnya, mahasiswa dapat dikelompokkan menjadi penuh waktu atau paruh waktu, laki-laki atau perempuan, tradisional atau non-tradisional. Begitu suatu strata didefinisikan, jadi kita dapat mudah menerapkan sampling acak sederhana dalam setiap lapisan atau strata tersebut. Jadi kita udah punya strata tersendiri. Contohnya nih, kita dapat mempelajari pengeluaran untuk iklan dari 352 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Tujuannya adalah mempelajari apakah perusahaan yang memiliki pendapatan besar secara wajar itu mengeluarkan lebih banyak uang untuk iklan dibandingkan perusahaan yang berpendapatan kecil atau merugi. Nah, untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih dapat mewakili 352 perusahaan, maka perusahaan tersebut dibagi ke dalam strata berdasarkan persentase pendapatan. Misalnya, berdasarkan keuntungannya, maka berapa jumlah perusahaan dan seterusnya ya, bikin tabel distribusi frekuensinya. Di tabel 8.1 ini menunjukkan bahwa setiap strata dan juga frekuensi relatifnya. Jika sampling acak sederhana yang digunakan, perhatikan bahwa perusahaan-perusahaan di strata 3 dan 4 ini memiliki peluang tinggi untuk terpilih gitu ya. Nah, kalau kita total ini kan sangat besar sekali, yaitu sekitar 0,87. Sementara perusahaan di strata lain memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terpilih karena probabilitasnya sisanya. Kita mungkin tidak akan memiliki perusahaan yang ada di strata 1 atau 5 hanya kebetulan. Namun, sampling acak bertingkat akan menjamin setidaknya satu perusahaan di strata 1 dan 5 itu akan terwakili dalam sampel. Misalnya diperlukan 50 perusahaan untuk diteliti, maka satu perusahaan dari strata 1 akan dipilih secara acak. Kok bisa? Ya karena 0,02 dikalikan 50 kayak gitu kan. Ini 0,1 dikalikan 50. Nah, dan seterusnya sehingga ini adalah jumlah sampel kita. Maka dengan menggunakan stratified random sampling itu akan terwakili semua strata dari populasi tersebut. Selanjutnya adalah cluster sampling. Jadi kalau cluster sampling ini populasi dibagi menjadi cluster-cluster atau kelompok-kelompok menggunakan batas geografis atau batas-batas lainnya. Kemudian dipilih cluster secara acak dan sampel dikumpulkan secara acak pula dari setiap cluster. Kayak gini. Jenis cluster sampling ini sering digunakan untuk mengurangi biaya sampling populasi yang tersebar di kawasan geografis yang sangat luas. Misalnya nih, kita ingin mengetahui pandangan penduduk Oregon mengenai kebijakan pemerintah dalam melestarikan lingkungan. Lalu kita memilih sampel acak dari penduduk Oregon dan menghubungi satu demi satu sampel, itu akan memakan waktu lama dan biaya yang sangat mahal kan. Nah, Anda dapat memperlakukan sampling cluster dengan membagi negara bagian tersebut menjadi beberapa unit kecil, baik desa maupun wilayah. Nah, ini biasa disebut sebagai unit primer. Misalnya Anda membagi negara menjadi 12 unit seperti ini. Kemudian pilih 4 diantaranya secara acak, 2, 7, 4, dan 12 misalnya. Nah, ini diperoleh secara acak ya. Gimana cara ngacaknya? Bisa diundi. Jadi kita bikin angka 1, 2, 3 kayak kelindiran gitu. Kemudian kita undi, oh keluarnya berapa-berapa. Kemudian pusatkan upaya Anda di unit primer tersebut. Nah, Anda tinggal mengambil sampel acak dari penduduk di setiap unit, lalu kita wawancarai, kayak gitu. Nah, di method of probability sampling, ini kita akan belajar mengenai sampling error, atau kesalahan sampling, yaitu perbedaan antara statistik sampel dengan parameter populasi yang bersesuaian. Jadi sampel itu kan digunakan untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi. Contohnya rata-rata sampel digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi kan gitu. Tetapi karena sampel hanyalah sebagian dari populasi, rata-rata sampel tidak akan sama persis dengan rata-rata populasi. Demikian pula dengan standar deviasi sampel yang tidak akan sama persis dengan standar deviasinya populasi. Karena itu pasti ada perbedaan antara statistik sampel dengan statistik populasi. Nah, perbedaan ini yang disebut dengan kesalahan sampel atau sampling error. Nah, misalnya ini kita ingin mengetahui bagaimana
rata-rata populasi ya, sampling distribution of sample means. Contohnya, Tartus Industries memiliki 7 pekerja produksi, dianggap sebagai populasi ya. Kemudian pendapatan per jam dari masing-masing pekerja tercantum di tabel ini. Berapa rata-rata populasinya, berapa distribusi sampling, dan seterusnya. Berapa distribusi sampling dari rata-rata sampel berjumlah 2, berapa rata-rata dari distribusi sampling, kemudian pengamatan apa yang dapat dibuat mengenai populasi dan distribusi sampling. Jadi populasi min itu ya kita total aja semuanya, ini, kemudian dibagi dengan jumlah populasinya ya. Gitu. Kemudian untuk mendapatkan distribusi sampling dari rata-rata sampel, kita harus memilih seluruh kemungkinan sampel yang berisi 2 tanpa pengembalian. Berarti kan kita pakai kombinasi nih. Kemudian menghitung rata-rata sampel. Nah, ini kita menggunakan rumus kombinasi ini, ketemunya 21. N sama dengan 7 kan, itu adalah banyaknya data dalam populasi, dan 2 adalah data dalam sampel. Ini 2 itu dari mana? Dari soalnya tadi ya. Jadi 2 soal, kan soalnya adalah berapa distribusi sampling dari rata-rata sampel berjumlah 2. Maka ketemu rata-rata sampel sebanyak 21 dari seluruh kemungkinan sampel berisi 2 yang dapat dibuat berdasarkan keseluruhan populasi. Perhatikan di tabel ini bahwa rata-rata sampel ini digunakan untuk membuat distribusi populasi. Nah, ini adalah distribusi sampling dari rata-rata. Nah, sekarang berapa rata-rata samplingnya? Rata-rata distribusi sampling dari rata-rata sampel ini jumlah seluruh rata-rata sampel dibagi jumlah sampelnya yaitu 21, ketemulah 7,71. 162 itu diperoleh dari sini. Di total semua ketemulah 162. Ini kayak kita bikin apa ya, tabelnya gitu ya, kayak pendapatannya Joe sama Sam kan 7 sama 7, jumlahnya kan 14, bagi 2 kan 7, 15 bagi 2 kan 7,5, dan seterusnya. Kalau di total ini menjadi 162. Bentuk distribusi sampling rata-rata sampel dan bentuk distribusi frekuensi nilai dari populasi berbeda. Nah, distribusi rata-rata sampel cenderung berbentuk lonceng dan mendekati distribusi normal seperti ini. Jika diterapkan dalam distribusi sampling dari rata-rata sampel, seperti yang kita telah bahas sebelumnya, kita dapat menggunakan distribusi probabilitas normal untuk membuat interval kepercayaan dari suatu rata-rata populasi dan melakukan uji hipotesis. Nah, teorema limit tengah ini menyatakan bahwa untuk sampel acak berukuran besar, bentuk distribusi sampling dari rata-rata sampel itu mendekati distribusi probabilitas normal. Nah, ini yang perlu kalian ketahui bahwa jumlah sampel berukuran besar itu cenderung akan mendekati distribusi probabilitas normal. Perkiraan ini akan lebih akurat untuk sampel-sampel berukuran besar dibandingkan sampel berukuran kecil. Cuman di sini tidak dipastikan berapa yang disebut dengan berukuran besar itu. Ini adalah salah satu kesimpulan paling penting dalam statistika. Jadi kita dapat menjelaskan distribusi rata-rata sampel sekalipun kita tidak memiliki informasi mengenai bentuk distribusi populasinya. Jadi dengan kata lain teori limit tengah terbukti benar untuk semua jenis distribusi. Ya, seperti ini ya. Jadi hampir kalau yang nilai sampelnya besar dia akan mendekati distribusi normal. Nah, ini akan menjadi pertanyaan nanti ya kalau kalian akan di skripsi, membuat skripsi nanti pasti akan, ini penting banget memahami apakah data ini berdistribusi normal atau tidak ya, karena itu nanti treatmentnya akan berbeda. Oke, kita sekarang lanjutkan dengan menggunakan distribusi sampling dari rata-rata sampel. Jika populasi mengikuti distribusi normal, maka sampling distribution itu juga akan mengikuti distribusi normal juga. Nah, untuk mengetahui probabilitas sampel min, itu kita menggunakan rumus ini, yaitu Z sama dengan X bar min mu dibagi dengan standar deviasi per akar N, di mana ini adalah rata-rata sampel dan ini adalah rata-rata populasinya. Nah, ini hal yang sangat penting ya. Jadi ketika populasinya tidak mengikuti distribusi normal, tetapi sampel paling tidak 30 observasi, the sample means will follow the normal distribution ya.
Jadi memang ini kenapa sih kita ketika melakukan sebuah analisis statistik itu kok dibuat minimal 30 sih gitu. Nah, di sini aturannya ada di bukunya Douglas Lynn dan itu dikatakan bahwa paling tidak 30 observasi. Sehingga ketika sampel kita mencari sampel mean seperti ini, kita menggunakan untuk ketika kita menentukan probabilitas untuk sampel mean itu kita menggunakan rumus T. Ya, di mana T itu adalah X bar min mu dibagi dengan S itu adalah standar deviasinya sampel. Hampir sama rumusnya dengan Z kalau Anda perhatikan, tapi ini adalah standar deviasinya populasi. Contohnya sekarang, misalnya bagian penjaminan mutu dari perusahaan Cola Incorporation menyimpan catatan-catatan mengenai isi botol jumbo. Isi dalam setiap botol untuk diperhatikan sekalipun ada sedikit perbedaan antara satu botol dengan botol lainnya. Cola tidak ingin mengisi botol kurang dari yang tercantum pada kemasan karena akan menimbulkan problem nantinya. Tetapi di sisi lain, botol tidak dapat diisi berlebihan karena akan menyebabkan isinya tumpah dan mengurangi keuntungan. Catatan menunjukkan bahwa isi botol mengikuti distribusi probabilitas normal. Isi rata-rata per botol adalah 31,2 ons dan standar deviasi populasinya adalah 0,4 ons. Pada jam 8, teknisi kendali mutu memilih 16 botol secara acak dari jalur pengisian. Isi rata-rata dalam botol itu adalah 31,38 ons. Apakah ini hasil yang di luar dugaan atau apakah ini disebabkan oleh proses pengisian soda yang terlalu banyak dalam botol? Dengan kata lain, apakah kesalahan sampling sebesar 0,18 ons itu tidak wajar? Nah, dari soal tersebut kita dapat mencari berapa nilai Z-nya. Kita masukkan X bar-nya adalah 31,38, kemudian mu-nya adalah 31,2, standar deviasinya 0,4 dan N-nya adalah 16, sehingga ketemulah nilai Z-nya adalah 1,8. Nah, berikutnya kita menghitung kemungkinan nilai Z lebih besar dari 1,8, ya kan? Di lampiran kalian perhatikan 1,8 berarti kan ini 1,00, cari di sini 0,8 gitu. Ketemulah di situ 31,3. Ketemulah di situ adalah 0,461. Jadi, kemungkinan nilai Z itu lebih besar dari 1,8 itu adalah sisanya 0,5 dikurangi 0,461 yaitu 0,03. Apa yang dapat kita simpulkan? Kecil kemungkinannya, kurang dari 4% kita dapat memilih sampel berisi 16 pengamatan dari sebuah populasi normal dengan rata-rata 31,2 ons, standar deviasinya 0,4 ons, dan rata-rata sampel sama dengan atau lebih besar 31,38 ons. Jadi kita simpulkan bahwa dalam proses tersebut, isi dalam botol terlalu banyak. Teknisi kendali mutu harus melaporkannya ke pengawas produksi agar jumlah soda dalam setiap botolnya dikurangi. Gitu ya. Oke, seperti itu dulu akhir dari chapter 8. Selamat belajar, jangan lupa langsung buka bukunya, sharing ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.